Saya sih tidak berharap ya lockdown ya Mas Daniel ya. Jadi andai kata pun lockdown, kita lihat dari setiap negara yang melakukan lockdown, kebutuhan sehari-hari kan tetap dibuka. Supermarket, minimarket, hypermarket. Jadi saya kira ini kan kita berandai-andai. Kalau memang itu pun terjadi, saya kira kami siap melaksanakan tugas kami, menyiapkan seluruh kebutuhan pokok bagi masyarakat. Saya kira itu, Bung Daniel. Baik, Pak Tutum, berarti Anda sekaligus mengatakan bahwa social distancing ini jauh lebih baik daripada opsi lockdown yang dibuka oleh pemerintah? Saya kira itu yang terbaik sementara ini, karena aktivitas masyarakat kita lihat sangat berbeda dengan negara-negara tertentu ya. Kemampuan setiap negara juga berbeda-beda untuk bisa mengatasi problem-problem mereka sendiri. Kalau kita banyak pekerja-pekerja harian yang sangat membutuhkan kehidupan untuk dari hari ke hari, yang hidup dari keramaian-keramaian yang ada karena aktivitas kita gitu kalau tidak lockdown. Nah, kami bisa masih melaksanakan delivery yang memanfaatkan tenaga-tenaga delivery kita gitu. Nah, kemampuan dari setiap negara juga berbeda-beda kalau melaksanakan lockdown. Apakah dapur-dapur umum disediakan bagi yang tidak punya kemampuan atau pendapatannya harian? Nah, ini kan semua kan harus pikirkan solusi-solusinya. Saya kira ini menjadi PR kita, tapi saya sangat tidak melihat pemerintah ambil melangkah total lockdown. Mungkin secara semi lockdown atau lockdown terbatas atau pembatasan keluar ruang publik yang terbatas, saya kira ya oke lah. Sekarang ini aja kami sudah terdampak bahwa untuk bisnis-bisnis retail tertentu sudah memang dijauhin masyarakat. Kami memaklumin itu gitu. Yang penting kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat kita penuhi dengan baik. Tidak ada terjadi kekurangan kecuali produk-produk tertentu yang memang langka sejak sebelum corona gitu, Bung Daniel. Baik Pak Tutum, tentunya kita tidak berharap lockdown ini terjadi, tetapi apabila ini amit-amit dikatakan terjadi, kira-kira persiapan apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Tadi Anda sudah sebutkan bahwa ada tempat-tempat yang terkait dengan pangan yang harus dipersiapkan. Kira-kira apa saja selain hal tersebut Pak Tutum? Pertama, pemerintah pasti harus mengantisipasi dari ini semua ya. Sekarang sudah dikeluarkan dari Satgas Pangan bahwa pembelian jumlah produk tertentu sudah terbatas gitu. Ya kan? Itu salah satu yang bisa membantu agar kami tidak ribut dengan si konsumen ataupun pembeli. Yang kedua, kami segera mungkin koordinasi dengan para industri untuk menyiapkan stok-stok agar tidak mengurangi produksinya. Kami akan menyiapkan seluruh gudang-gudang yang diperlukan, menerima produk-produk dari pensuplaian industri dan pemasok kita. Nah, pemerintah juga harus melihat ini ya, ini anjuran saja ya. Saya kira pemerintah mungkin sudah kerjakan atau belum, saya sampaikan saja. Mereka harus segera mungkin saat ini pun membuka keran-keran import yang memang barang-barang yang tidak diproduksi atau yang diperkirakan bisa terjadi kekurangan di kita. Memang kita selalu mengimpor produk-produk pangan tertentu. Buka aja keran import ini. Karena ini kan masalah ini bukan negara kita saja. Negara lain juga melakukan gitu. Nah, saya takut terjadi kekurangan-kekurangan bahan pokok tertentu. Atau saat ini, ya ini berandai-andai. Mulai saat ini kita tanam-tanam lah. Selain beras yang memang kita ada kekurangan, biasanya kita harus import dalam kurun waktu tertentu, tapi Bulog sudah menjamin aman, ya sudah kita bersyukur. Atau umbi-umbian atau apapun gitu. Saya kira ini banyak yang kita bisa gotong royong sama-sama untuk melalui situasi yang sulit ini, Bung Daniel. Baik, Pak Tutum, terkait dengan persediaan pangan kita, sebenarnya tanah air ini paling butuh terkait dengan persediaan pangan yang mana? Apakah gula, beras, atau persediaan pangan yang mana, Pak? Kebutuhan utama pasti basic dasarnya pasti karbo ya, yaitu masih beras. Saya kira umbi-umbian bisa substitusi. Nah, hal yang lain adalah memang menjadi pelengkap yang tidak bisa diabaikan, yaitu gula, garam, sayur mayur, kebutuhan-kebutuhan lainnya lah. Saya kira yang kadang-kadang menjadi substitusi dari kalau orang yang menghindari karbo gitu. Jadi saya kira hampir seluruh kebutuhan masyarakat, kebutuhan pokok ini baik protein, hewani, apapun gitu. Saya kira ini sumber daya alam kita begitu hebat. Hanya memang keterbatasan ini yang harus dipikirkan untuk bagaimana saat ini mulai, saya kira mengantisipasi aja ya. Kita tidak ingin yang terjelek, mengantisipasi bagaimana ini harus di stok saat ini gitu.
Karena kita belum mencapai puncaknya sekali lagi. Baik, Pak Tutum, bagaimana pendapat Anda terkait dengan kelangkaan sembako terkait gula saat ini yang sampai harus dikawal oleh Satgas Pangan? Kira-kira apakah permasalahan akan berlanjut atau sudah ada solusi terkait dengan hal tersebut? Saya harus menyampaikan, kebutuhan pokok saat ini selain gula tidak ada yang kekurangan. Kalau masalah gula itu masalah sebelum corona ini pun sudah terjadi. Karena itu masalah supply and demand, Bung Daniel. Jadi kalau saat ini adalah yang kekosongan, kalau ditanya barang kebutuhan pokok, hanya sifatnya mungkin antara pembelian yang secara berlebihan atau kita sebut panic buying dengan produksi dan pemajangan itu yang telat. Tetapi industri kita tetap masih berjalan. Nah, di luar produk-produk yang kita sebutkan bahan pokok, ada yang terjadi kekosongan, ya. Seperti hand sanitizer, seperti masker, yang begitu-begituan. Saya kira saat ini sudah menjadi barang kebutuhan pokok. Walaupun belum tidak masuk ke dalam kategori bahan pokok di dalam nomenklatur kita gitu. Tetapi ini adalah sudah menjadi bahan kebutuhan pokok kita sehari-hari. Nah, itu yang langka. Ya, langka ini banyak faktor ya, saya kira. Karena kita memang ketergantungan bahan baku juga kadang dari luar. Terus industri-industrinya yang selama ini memang memproduksi dengan tidak mengikuti aturan main sehingga ditangkap oleh pihak yang penegak hukum. Nah, saya kira ini harus dijadikan solusi gitu. Bagaimana situasi yang mendesak ini harus ada urgensi agar tidak menjadi polemik yang nanti masyarakat ini kok kekosongan ini dibiarkan seakan-akan gitu. Saya kira dalam situasi emergensi harus ada emergensi administrasi gitu.